Membersihkan kolam ikan gurame yang ada di belakang rumah kita, Lubuk Linggau. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel rumah kita Lubuk Linggau. Nih teman-teman, hari ini kita mau ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana perkembangan ikan yang sudah kita tebar bibitnya di dalam kolam kecil ini. Kurang lebih kolam yang kita gunakan untuk pembesaran bibit ini 1,2 dikali 1,5 meter ya teman-teman ya. Tuh bisa kalian lihat ikan yang ada di dalam kolam ini kemarin berukuran silet ya teman-teman, kita masukkan ke dalam kolam ini teman-teman. Sekarang usianya udah kurang lebih 3 minggu ya. Nih bisa kalian lihat airnya udah keruh, dan kemarin juga ada beberapa ekor sudah mati teman-teman ya. Kurang lebih ada 6 ekor sudah mati ikannya, berarti itu tanda-tandanya harus kita kuras air kolamnya dan akan kita ganti dengan air yang baru ya teman-teman. Tuh seperti biasa kita menggunakan cara sifon teman-teman untuk menguras air yang ada di dalam kolam kita agar bisa keluar secara manual ya teman-teman ya. Tanpa harus kita sedot dulu selangnya teman-teman. Tuh selangnya kita isi penuh, dijajarkan sama rata teman-teman. Nanti satunya kita taruh di tempat airnya dan satunya kita taruh tempat yang lebih rendah. Tuh bisa keluar sendiri teman-teman airnya kayak gitu. Dan akan kita lakukan selang satunya juga akan kita lakukan hal yang sama ya teman-teman ya, biar lebih cepat ngeluarin airnya. Tuh. Kurang lebih caranya sama ya teman-teman ya. Air di dalam selangnya kita isi penuh, dan sudah penuh tinggal kita taruh sebagian di dalam kolam, sebagiannya ke luar ya. Ciri-ciri air kolam yang harus segera kita kuras ya teman-teman ya, antara lain airnya sudah keruh, ikannya sudah nggak nafsu makan lagi teman-teman, dan ada beberapa ikannya sudah mati ya. Berarti itu tandanya harus segera kita kuras ya teman-teman. Kemarin kita tebar bibit di dalam kolam ini kurang lebih ada 115 ekor, dan sudah beberapa ekor ada mati, kurang lebih 6 ekor udah mati ya teman-teman. Ini udah kita masukin di dalam kolam ini kurang lebih 3 minggu teman-teman. Tuh bisa kalian lihat, ini kolamnya kolam kecil ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, 1,2 dikali 1,5 meter dengan kedalaman air 50 cm. Tuh bisa kalian lihat teman-teman, di bagian sini kita ada pipa pembuangan teman-teman. Nah di pipa pembuangannya kita tutup ya teman-teman ya, karena ikannya kemarin kan ukurannya silet ya, takutnya nanti air di dalam kolam penuh ya. Bisa kalian lihat kan, seperti kalian tahu di tempat kita ini adalah kolam terbuka teman-teman, jadi kalau hujan kan langsung masuk ke dalam kolam ya. Nah otomatis kita harus menutup tempat pipa pembuangannya teman-teman, karena ikannya ukurannya kecil, takutnya nanti ikannya masuk ke dalam situ ya. Nah pipa pembuangan ini juga berguna untuk membuang air yang berlebih masuk di dalam kolam kita teman-teman. Kenapa kita mengeluarkan airnya dengan cara kurang lebih sifon namanya teman-teman ya, karena bisa kalian lihat itu pipa pembuangan air hanya berguna untuk membuang air yang berlebih di dalam kolam ya teman-teman. Kita nggak bisa cabut langsung karena di bagian bawahnya udah kita lem mati teman-teman kayak gitu. Nih kurang lebih bisa dilihat ya teman-teman. Ini selang ini juga bisa kita gunakan untuk membersihkan dasar kolam yang kotor teman-teman. Nih kita biarin aja dulu kayak gini sampai air di dalam kolam ini sudah terkuras habis ya teman-teman ya. Nih teman-teman udah mulai terkuras habis ya. Tuh ikannya udah mulai terlihat teman-teman. Nih teman-teman, lincah kan ikannya teman-teman ya. Kita beli ikan ini kan dari bibitnya kecil ya teman-teman ya.
Kita beli bibit yang kecil itu dengan harapan dia lebih mudah beradaptasi dengan tempat barunya teman-teman, biar dia mudah beradaptasi di tempat yang akan dia tinggali untuk selanjutnya kayak gitu teman-teman. Tuh bisa dilihat kan. Ukurannya udah lumayan besar ya teman-teman ya, dari terakhir kali kita liatin sama kalian semua. Dan di sini kalau ukurannya masih kecil kayak gini, dia belum bisa dikasih namanya pakan alternatif ya teman-teman ya. Pakannya yang digunakan masih pakan pelet ya teman-teman. Ini kan baru 3 minggu ya ada di dalam kolam kita ya teman-teman. Pelet yang kita gunakan adalah PF 800 teman-teman. Tuh bisa kalian lihat kan ukurannya sudah lumayan besar ya dari terakhir kita liatin sama kalian semua. Kita mengurus kolam di sore hari ya teman-teman ya. Kenapa kita mengurasnya di sore hari? Itu tujuannya agar memperkecil yang namanya resiko retak kolamnya ya teman-teman ya. Karena ini kan kolam beton ya teman-teman. Kalau kita kurasnya di sore hari atau di pagi hari, dia kan cuacanya kan mendung, masih dingin, dan itu mengurangi resiko yang namanya retak rambut di kolam kita teman-teman. Nih bisa dilihat teman-teman ya, kayak gini nih kurang lebih cara kita membersihin kolam kita teman-teman. Sambil kita bersihin, sambil airnya tetap masih keluar dari selang ini ya teman-teman. Tuh kayak gitu. Sambil kita bersihin, sambil masih disedot ya air di dalamnya. Nih kita liatin sama kalian ya teman-teman, gimana ukuran ikan gurami yang sudah 3 minggu di tempat kolam kita teman-teman. Tuh. Nah, tuh bisa dilihat teman-teman. Alhamdulillah udah besar ya. Badannya udah lumayan tebal, ketebalan badannya lumayan bertambah, dan lebarnya juga bisa kalian lihat tuh. Ada yang sudah sampai 2 jari ya teman-teman ya. Padahal ini baru 3 minggu di dalam kolam kita. Kita pertama kali tebar bibit di sini teman-teman. Ukurannya itu sebesar silet teman-teman. Dan sekarang bisa kalian lihat, nah ada yang sudah sebesar 2 jari. Dan kita di sini hanya menggunakan pelet ya teman-teman, full pelet, karena dia belum bisa kita kasih yang namanya pakan alternatif. Nih ya, kita liatin ya pelet yang kita gunakan ya. Pelet yang kita gunakan di sini adalah pelet PF 800 teman-teman. Tuh bisa kalian lihat ya, ukurannya kecil teman-teman, karena ikannya kan masih kecil ya. Nih paling sekali kita kasih makan kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita kasih makannya 1 hari 2 kali di pagi dan sore hari ya teman-teman. Nih sebegitu ukuran sekali kita kasih makan ikan ya teman-teman. Kenapa kita gunain yang namanya pelet PF 800? Setahu kita pelet PF 800 ini sendiri mengandung yang namanya proteinnya tinggi ya teman-teman. Dan protein yang tinggi itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan kecil teman-teman. Nanti kalau dia sudah rata ukurannya kurang lebih 2,5 jari akan kita ganti peletnya ya teman-teman. Berarti mungkin sekitar 1 minggu lagi kita tunggu untuk masih kasih yang namanya PF 800 teman-teman. Baru nanti akan kita rubah menjadi PF 1000 ya teman-teman peletnya ya. Masih terus kita bersihin bagian lantainya teman-teman ya, sampai menurut kita sudah lumayan bersih, baru akan kita isi pakai air full di dalam sini, kita isi penuh ya teman-teman ya. Tuh bisa kalian lihat teman-teman ya, alhamdulillah ya, biarpun ada beberapa ekor yang mati, tapi setidaknya masih banyak yang hidup ya teman-teman. Dalam durasi 3 minggu ada di tempat kita teman-teman. Dan ada ukurannya sudah 2 jari, kurang lebih rata-rata ukurannya 2 jarian semua sekarang teman-teman ya. Berarti akan kita tambahin waktu 1 minggu lagi untuk dikasih namanya pelet PF 800 ya teman-teman. Nih ya teman-teman, kalau udah kita kuras kayak gini, menurut kita udah lumayan bersih kolamnya ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih terapi untuk ikannya. Setelah ini kita kasih yang namanya garam ya teman-teman. Kurang lebih garam yang kita masukkan ke dalam sini sebanyak 400 gram. Ini garam untuk konsumsi teman-teman ya.
Garam biasa juga bisa teman-teman kita gunakan untuk kolam kita. Kita biasanya menggunakan garam biasa sih, garam dapur biasa, nggak menggunakan garam ikan ya teman-teman, karena lumayan ya kalau untuk garam ikan ya teman-teman ya. Nih, untuk mengurangi stres pada ikannya, karena kan airnya kita kuras habis ya teman-teman ya. Jadi kita kasih yang namanya garam, kita masukkan ke dalam kolam kita untuk terapi ikan kita ya teman-teman. Kalau misalkan ikan kita ada yang luka atau terkena jamur di badannya, dengan garam itu sendiri sudah bisa mengobati ikan itu juga teman-teman. Jadi kita kayak giniin aja. Nih bisa kalian lihat, kita ngisiin airnya pakai air sumur ya teman-teman ya, air sumur yang ada di tempat kita teman-teman. Alhamdulillah air sumur ini aman untuk ikan kita ya, berarti pH-nya pH aman untuk ikan. Nih saran dari saya teman-teman, ini hanya saran dari saya teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan air pump di tempat kalian ya teman-teman, lebih baik airnya kalian endapkan dulu teman-teman. Satu malam cukup sih, kalian biarkan dulu airnya, biar kandungan kloporit yang ada di dalam air itu berkurang ya teman-teman, dan baru kalian masukkan ke dalam ikan kalian. Apalagi kalau kalian menggunakan ikan hias ya teman-teman, itu harus bener-bener harus airnya itu harus kalian endapkan dulu teman-teman, biar airnya aman untuk ikan ya. Tuh kayak gitu. Nanti kita biarin aja kayak gini teman-teman ya, sampai air di dalam kolam ini terisi penuh teman-teman. Nih teman-teman, alhamdulillah airnya udah kita isi penuh ya di dalam kolam kita ya teman-teman. Tuh bisa dilihat ikannya berenangnya alhamdulillah aktif ya teman-teman ya. Berarti dia nggak masalah dengan kita nguras airnya teman-teman. Tuh bisa dilihat kan, banyak tuh ikannya, sehat semua. Oke, kayaknya segini aja deh teman-teman ya, informasi yang bisa kita bagiin sama kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bagi kalian yang udah nontonin channel kita dari awal sampai akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, nyalain lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel kita. Oke, sekian aja dulu ya teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.